Kita sering banget mikir kalau sejarah itu ya digerakin sama raja, presiden, atau ide-ide hebat. Tapi gimana kalau ternyata ada satu kekuatan tersembunyi yang ngendaliin semuanya, mulai dari cara kita kerja sampai hukum yang kita patuhi? Nah, itulah pertanyaan besar yang coba dijawab oleh Karl Marx. Dan hari ini kita akan bedah teorinya yang mengubah dunia itu. Ini dia orangnya, Karl Marx. Dia itu bukan sekedar filsuf yang nulis buku tebal-tebal ya. Coba bayangin, dia kayak seorang detektif sosial yang ngelihat masyarakat di abad ke-19, terus dia coba bongkar mesin tak terlihat yang sebenarnya ngejalanin ekonomi, politik, dan bahkan hidup kita sehari-hari. Nah, ini dia ide besarnya. Gimana kalau ternyata perang, revolusi, bahkan tren fashion, semuanya itu, kalau ditarik benang merahnya, bisa balik ke satu sumber utama, konflik ekonomi. Ini gagasan yang radikal banget dan jadi fondasi dari semua pemikiran Marx. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat ngebahas ini. Kita bakal mulai dari pertanyaan besarnya Marx, terus kita kenalan sama dua pemain utama dalam teorinya, kita bongkar juga konsep nilai lebih, lihat gimana ekonomi bisa ngebentuk sejarah, dan yang terakhir, kita bakal tanya, apa Marx masih relevan hari ini? Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama mari kita kenalan dulu sama sosok di balik ini semua. Siapa sih sebenarnya Karl Marx itu? Dan apa yang bikin dia begitu terobsesi pengen ngebongkar cara kerja masyarakat? Jadi, Marx itu hidup di tengah-tengah revolusi industri. Dia ngelihat pabrik-pabrik baru muncul di mana-mana, kota jadi super padat, dan kekayaan yang luar biasa muncul barengan sama kemiskinan yang ekstrim. Dia nggak cuma ngamatin, tapi dia coba memetakan semua itu. Karyanya yang paling terkenal kayak Das Kapital dan Manifesto Komunis, itu adalah upayanya buat ngegambar peta tersembunyi dari hubungan antara uang, tenaga kerja, dan kekuasaan. Nah, sekarang kita masuk ke jantung teorinya. Bagi Marx, panggung sejarah modern itu cuma punya dua aktor utama. Menurut Marx, sejarah modern itu bukan cerita tentang pahlawan atau penjahat, tapi ini adalah sebuah arena pertarungan kayak tarik tambang raksasa yang tidak pernah berhenti antara dua kelompok yang kepentingannya itu mustahil buat didamaikan. Jadi, di satu sisi ada burjuasi. Mereka ini para pemilik modal. Mereka yang punya pabrik, mesin, tanah. Tujuannya apa? Ya, memaksimalkan keuntungan. Terus di sisi lain ada proletariat, kelas pekerja. Aset mereka satu-satunya ya cuma tenaga dan waktu. Nah, disinilah letak konfliknya. Buat si pemilik, neken upah itu berarti untung lebih gede. Tapi buat pekerja, upah yang lebih tinggi berarti hidup yang lebih layak. Ini pertentangan kepentingan yang mendasar banget. Oke, jadi ada konflik kan? Tapi gimana persisnya keuntungan itu diciptakan? Datangnya dari mana sih uang itu? Nah, menurut Marx, ada mesin tersembunyi di dalam sistem ini yang dia sebut sebagai rahasia nilai lebih. Ini dia konsep kuncinya, nilai lebih. Gampangnya gini deh, bayangin dalam sehari tenaga kerja kamu itu bisa menghasilkan produk senilai, katakanlah Rp100.000. Tapi kamu cuma dibayar Rp40.000 sebagai upah. Nah, sisa Rp60.000-nya kemana? Itulah yang disebut nilai lebih. Nilai yang kamu ciptakan tapi nggak kamu terima. Menurut Marx, inilah sumber utama keuntungan buat para pemilik modal. Gambar ini nunjukin alurnya dengan jelas banget. Lihat deh, tenaga kerja, yaitu orang-orang, masuk ke dalam sistem produksi atau pabrik. Mereka menciptakan nilai, yang di sini digambarin kayak koin-koin emas. Sebagian kecil dari nilai itu balik ke mereka dalam bentuk upah, tapi aliran terbesarnya, si nilai lebih itu, diambil dan diubah jadi modal buat si pemilik. Prosesnya ini seperti yang kita lihat di sini berjalan sistematis. Langkah pertama, pekerja menciptakan nilai. Langkah kedua, mereka dibayar upah. Tapi, kata Marx, upah itu bukan cerminan nilai yang mereka ciptakan, tapi cuma cukup buat bertahan hidup supaya besok bisa kerja lagi. Langkah ketiga dan keempat, selisihnya, si nilai lebih itu diambil oleh pemilik modal sebagai keuntungan. Jadi, ini bukan soal bos yang serakah, tapi soal gimana sistemnya itu sendiri dirancang buat bekerja seperti itu. Oke, sekarang kita coba zoom out. Kita tarik gambarnya jadi lebih besar lagi. Marx itu nggak berhenti cuma di analisis pabrik aja. Dia pakai ide konflik kelas dan nilai lebih ini buat ngebangun teori besarnya tentang gimana seluruh sejarah manusia itu bergerak. Inilah yang disebut materialisme historis. Coba bayangin masyarakat itu kayak sebuah bangunan. Fondasinya atau basisnya adalah sistem ekonominya. Siapa punya apa dan gimana cara barang dibuat. Nah, semua yang ada di atasnya, hukum, politik, media, bahkan seni, itu adalah superstruktur. Menurut Marx, superstruktur ini nggak netral. Dia dibangun untuk ngelindungin dan melegitimasi fondasi ekonomi yang ada di bawahnya. Contohnya, hukum properti ada ya buat ngelindungin kepemilikan modal.
Dan mesin penggerak sejarah menurut Marx, ya konflik ini. Seperti yang kita lihat di lini masa ini, feodalisme runtuh karena ada konflik dengan kelas burjuasi yang baru muncul, terus lahirlah kapitalisme. Nah, Marx meramalkan kalau kapitalisme pun punya benih kehancurannya sendiri. Konflik antara burjuasi dan proletariat bakal makin panas, yang pada akhirnya akan mengarah pada sosialisme, dan sebagai tujuan akhir, sebuah masyarakat komunis tanpa kelas. Itu tadi kan teori dari abad ke-19 ya. Pertanyaannya sekarang, apakah semua ini masih relevan di dunia kita yang penuh dengan teknologi, globalisasi, dan isu-isu baru? Coba lihat dua gambar ini. Ini benar-benar menangkap dualitas dunia kita. Di kiri ada simbol akumulasi modal yang luar biasa, gedung-gedung pencakar langit. Di kanan, manifestasi dari konflik kelas para pekerja yang berjuang buat kondisi yang lebih baik. Ini adalah visualisasi sempurna dari ketegangan yang, kata Marx, akan selalu ada dalam sistem kapitalisme. Yuk, kita coba pakai kacamata Marx buat lihat kondisi di Indonesia. Lensa Marx ini bisa bantu kita ngebaca berita-berita utama. Waktu kita lihat data tentang kekayaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir konglomerat, perdebatan sengit soal upah minimum tiap tahun, atau maraknya pekerja kontrak dan outsourcing, itu semua bukan isu yang terpisah. Kalau pakai kacamata Marx, ini semua adalah gejala dari konflik struktural antara modal dan tenaga kerja. Tentu saja teori Marx ini bukanlah tanpa celah. Para kritik sering menyoroti kalau dia terlalu deterministik secara ekonomis, seolah-olah semua hal lain kayak gender, ras, dan budaya itu nggak penting. Ramalannya tentang revolusi proletariat global juga nggak kejadian persis seperti yang dia bayangkan. Tapi di sisi lain, sebagai alat untuk membedah ketimpangan kekayaan dan kekuatan di tempat kerja, analisisnya masih sangat relevan dan tajam sampai sekarang. Jadi, tantangannya sekarang itu bukan lagi soal apakah Marx 100% benar atau salah. Tapi tantangannya adalah gimana kita mengadaptasi wawasannya. Gimana kita pakai lensanya untuk memahami isu-isu modern. Misalnya, gimana konsep eksploitasi berlaku pada pekerja gig ekonomi. Atau gimana konflik kelas bisa memperburuk krisis iklim. Nah, disinilah pemikirannya tetap hidup. Dan sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan buat Anda semua. Di dunia di mana kantor itu adalah laptop Anda dan bos itu adalah sebuah aplikasi, siapa proletariat dan borjuasi modern? Apakah konsep nilai lebih masih ada ketika produknya itu data atau kode? Mungkin di tengah semua perubahan ini, kacamata analisis Marx justru jadi lebih relevan dari sebelumnya. Gimana menurut Anda?